Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi dalam kegiatan belajar melalui video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pasar input. Baiklah, sebelum kita lanjutkan belajar, jangan lupa subscribe channelnya, like, share, dan komen. Oke, baiklah kita lanjut saja. Apa itu pasar input? Kita lihat pengertian dari pasar input. Pasar input adalah pasar yang menawarkan faktor-faktor produksi. Input atau faktor produksi yang dimaksud dalam pasar ini merupakan barang atau jasa yang digunakan sebagai masukan dalam proses produksi. Itu pasar input. Selanjutnya kita lihat ciri-ciri pasar input. Pasar ini tidak berwujud fisik, melainkan wujudnya kegiatan. Kemudian yang kedua adalah dalam pasar input sendiri, permintaan dan juga penawaran dilakukan dengan jumlah yang besar. Yang ketiga, jenis dari penawaran dan juga permintaan didasari dengan produksi yang diperoleh. Yang keempat, penawaran faktor produksi ini bisa berupa monopoli, sedangkan permintaan sifatnya kolektif. Itu ciri-ciri pasar input. Selanjutnya kita lihat jenis-jenis pasar input. Pasar input dibagi menjadi yang pertama ada tanah atau sumber daya alam. Yang kedua ada pasar tenaga kerja atau sumber daya manusia. Yang ketiga ada pasar modal, dan yang keempat ada pasar faktor produksi kewirausahaan. Jadi ada 4 jenis pasar input. Kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Yang pertama ada sumber daya alam atau tanah. Seluruh kekayaan yang terkandung di dalam tanah, udara, dan juga lautan, atau biasa dikenal dengan sumber daya alam. Tanah jumlahnya tetap ataupun penawarannya tetap. Sehingga kurva dari penawaran tanah bersifat inelastis sempurna yang mana berbentuk garis lurus karena permintaan terhadap tanah itu adalah tetap. Selanjutnya kita lihat yang kedua yaitu pasar tenaga kerja atau sumber daya manusia. Faktor produksi dari tenaga kerja bersifat baku sehingga keberadaannya dalam sebuah proses produksi sangat mutlak diperlukan. Pasar faktor produksi tenaga kerja dalam sebuah pasar akan dihargai dengan gaji atau upah. Upah tenaga kerja dibentuk berdasarkan hasil interaksi antara adanya permintaan dan penawaran di berbagai pasar. Itu pasar tenaga kerja. Selanjutnya ada pasar modal. Pasar modal merupakan salah satu tempat jual beli dana serta investasi jangka panjang. Sumber permintaan modal dari pengusaha dan juga penawaran asalnya dari pemilik modal. Selain itu juga balas jasa yang diperoleh pemilik modal yaitu bunga atau sering disebut juga dengan dividen. Yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat bunga ada beberapa faktor seperti yang pertama adalah faktor permintaan dan penawaran modal dalam sebuah masyarakat. Kemudian yang kedua adalah faktor keinginan resiko hilangnya modal yang dipinjam. Ketiga, kondisi dari sebuah perekonomian. Dan yang keempat adalah campur tangan dari permintaan dalam penetapan tingkatan bunga. Itu pasar modal. Selanjutnya kita lihat pasar produksi kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan inisiatif untuk mengatur produksi. Tujuannya untuk mencapai efisiensi yang maksimal. Orang biasa menyebutnya sebagai wirausaha. Ketika menjalankan sebuah usaha, selain faktor di atas, diperlukan juga orang yang bisa memimpin dan pastinya juga mampu menjalankan usaha dengan sangat baik. Itulah wirausaha. Jadi orang yang memiliki kemampuan untuk memimpin dalam kegiatan usaha. Itu jadi ada 4 pasar input.
Baiklah, terima kasih. Sampai di sini dulu materi tentang pasar input. Jangan lupa subscribe channelnya, like, share, dan komen. Sampai jumpa kembali. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan dapat membantu mempermudah dalam kegiatan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.